Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi medan elektromagnetik. Ini materi untuk pertemuan kedua, yaitu tentang analisis vektor. Nah, sebelumnya di materi pertama kita masih belajar mengenai pendahuluan medan elektromagnetik. Apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah medan elektromagnetik. Nah, pada topik kali ini kita akan lanjut ke materi tentang analisis vektor. Sebagai pendahuluan, mengapa kita mempelajari analisis vektor dalam mata kuliah medan elektromagnetik, yaitu karena semua arah pergerakan medan dalam suatu ruang, baik itu ruang 2 dimensi atau 3 dimensi, itu memiliki besaran dan arah. Nah, itulah yang dikatakan vektor. Seperti yang sudah kita pelajari dalam dasar-dasar fisika, bahwa kuantitas itu terbagi atas dua, yaitu vektor dan skalar, ya. Jadi dalam fisika kita sudah mempelajari yang namanya vektor dan skalar. Nah, skalar adalah besaran yang dicirikan sepenuhnya oleh magnitude. Nah, jadi kalau skalar itu dia dicirikan sepenuhnya oleh besarnya, ya. Nah, jadi skalar itu besarannya, misalnya ini ada contohnya, yaitu massa, kemudian panjang, waktu, suhu, intensitas cahaya, energi, dan seterusnya. Jadi misalnya 10 kg, kemudian 10 km, kemudian waktu misalnya jam sekian, kemudian suhu sekian derajat Celcius, itu adalah skalar. Kemudian vektor adalah besaran yang dicirikan oleh, kata kuncinya adalah besar dan arah, ya. Jadi dia punya besar dan punya arah, itu kalau vektor. Contohnya adalah berat, gaya, kecepatan, medan listrik, medan magnet. Nah, jadi ranah pembicaraan kita adalah di medan listrik dan medan magnet. Kemudian kuat medan listrik, itu yang akan kita bahas nanti. Dia memiliki besaran dan memiliki arah. Makanya kita mempelajari tentang vektor. Oke, selanjutnya konsep dasar vektor. Nah, dalam kajian medan elektromagnetik, analisis vektor merupakan dasar penting yang harus kita pahami, ya. Jadi konsep vektor itu digunakan untuk menggambarkan besaran fisis. Besaran fisis yang dimaksud ini yaitu tadi medan listrik, medan magnet, dan gaya elektromagnetik. Ada juga tadi di atas dipaparkan yang ini, ya, kuat medan listrik. Jadi medan listrik, medan magnet, kuat medan listrik. Nah, kita ke definisi vektor dulu. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Tadi sudah dijelaskan. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya medan listrik. Ya. Notasinya kalau dituliskan, vektor itu dituliskan dia, misal vektor A, dia dituliskan dalam bentuk ini ada tanda panah di atas notasinya. Nah, itu vektor. Kemudian dia penulisannya dituliskan dalam bentuk ini adalah besarannya, kemudian X topi ini adalah arah vektornya. Jadi ini maksudnya adalah besarnya A ke arah X, kemudian ini besarnya AY ke arah Y, dan ini besarnya arahnya ke arah Z, ya. Nah, jadi ini notasi vektor ini
Jadi notasi vektor ini digambarkan seperti ini. Kalau kita melihat dari notasinya, artinya ini dia berada dalam ruang 3 dimensi. Karena dia ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Seperti itu. Nah, kemudian yang saya sempat katakan tadi bahwa medan listrik dan medan magnet itu bergerak dalam baik itu bidang 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga kita harus mempelajari juga tentang sistem koordinat, ya, sistem koordinat di mana medan listrik dan medan magnet itu bergerak. Nah, dalam mempelajari sistem koordinat itu yang umum ada 3 yang dipelajari, yaitu koordinat kartesian, kemudian koordinat silinder, dan koordinat bola. Nah, mungkin kita sudah pernah mempelajari juga ini di matematika, ya, kartesian, silinder, dan bola. Sistem kartesian digunakan untuk ruang 3 dimensi yang biasa, kemudian sistem silinder pada geometri yang berbentuk tabung, kemudian bola digunakan untuk geometri yang berbentuk bola, karena medan listrik dan medan magnet itu tidak selamanya bergerak dalam ruang 3 dimensi biasa. Misalnya tidak selamanya dia di dalam ruang yang kotak atau kubus atau balok, ya. Kadang-kadang dia bergerak dalam ruang yang berbentuk tabung atau ruang yang berbentuk bola, sehingga pemilihan sistem koordinat ini bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan persoalan medan listrik dan medan magnet. Oke, kita lanjut ke sistem koordinat kartesian, karena kita sekaligus akan membahas tentang vektor di penjelasan tentang sistem koordinat kartesian. Nah, sistem koordinat kartesian digunakan untuk menyatakan suatu benda yang memiliki bentuk siku, yang memiliki bentuk general, ya. Jadi seperti garis lurus, bidang datar siku, dan ruang siku-siku. Bentuk-bentuk siku akan mudah digambarkan dalam koordinat kartesius, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam koordinat kartesius 2 dimensi terdapat 2 sumbu, yaitu horizontal atau mendatar. Jadi yang ini sumbu horizontal atau sumbu X, ya. Kemudian sumbu Y ini, ya, sumbu vertikal atau sumbu Y yang ini, ya. Jadi sumbu Y. Nah, sistem koordinat kartesian merupakan sistem koordinat yang paling dasar dan paling sering digunakan. Dalam ruang 3 dimensi, posisi sebuah titik atau arah suatu vektor dinyatakan 3 komponen. Jadi kalau yang ini 2 dimensi hanya sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan kalau dia ruang 3 dimensi berarti ada sumbu X-nya, kemudian ada sumbu Y-nya, dan ada sumbu Z-nya, ya. Nah, koordinat kartesian 2 dimensi untuk menggambarkan objek 1 dimensi dan 2 dimensi. Contohnya adalah garis lurus, garis lengkung, dan seterusnya. Kalau 2 dimensi itu ya bidang datar, misalnya persegi, persegi panjang, kemudian objek 1 dimensi dan 2 dimensi itu digambarkan pada koordinat 3 dimensi dengan baik, ya. Karena ini mudah ya, mudah buat kita karena sering digunakan dalam matematika sederhana. Nah, kalau untuk objek 3 dimensi harus digambarkan pada koordinat 3 dimensi. Nah, koordinat 3 dimensi seperti apa? Nah, ini. Jadi kalau koordinat 3 dimensi ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, dan ada sumbu Z-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin ada ini di bawah, ya, contohnya. Nah, ini.
Jadi, sumbu X, kita bisa membayangkan ini adalah sumbu X, Y, dan Z ini kita membayangkan dia sebuah kubus atau sebuah balok. Kita bisa membayangkan dia adalah sisi-sisi atau siku-siku kubus atau balok. Jadi ada sumbu X-nya yang adalah sumbu lebarnya, lebar kubus atau baloknya. Kemudian Y adalah panjang baloknya dan Z adalah tinggi dari baloknya. Nah, sudut yang dibentuk ya, sudut yang dibentuk antar sumbu koordinat adalah, ini kata kuncinya adalah 90 derajat. Jadi sudut antara X dengan Y, Y dengan Z, dan Z ke X itu adalah 90 derajat. Oke. Nah, ini penggambarannya untuk memudahkan pemahaman. Jadi, kita membayangkan X, Y, dan Z itu adalah sisi-sisi atau rusuk sebuah kubus. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. X ke Y itu 90 derajat, Y ke Z juga 90 derajat, dan Z ke X juga 90 derajat. Jadi semuanya siku-siku. Oke. Nah, contoh. Jika kita diminta untuk menggambarkan koordinat kartesian sebuah vektor di mana vektornya adalah vektor A 2AX ditambah 3AY ditambah 3AZ. Bagaimana menggambarkannya? Yaitu caranya kita menggambarkan dulu garis ininya, sumbunya. Kita gambarkan dulu sumbu X-nya, kemudian kita gambarkan sumbu Y-nya, kemudian kita gambarkan sumbu Z-nya. Ya. Jadi, ini adalah sumbu X, Y, Z. Peletakan sumbu X, Y, dan Z tidak mutlak seperti ini. Boleh sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini, dan sumbu Z-nya di sini. Boleh. Dia berlawanan arah jarum jam. Jadi, kalau kita mau menempatkan sumbu X-nya di sini, maka sumbu Y-nya di sini, dan sumbu Z-nya di sini. Intinya dia berlawanan arah jarum jam. Arahnya. Oke? Nah, selanjutnya, kita diminta untuk menggambarkan letak dari vektor ini dalam sistem koordinat. Nah, kalau kita perhatikan magnitud ke arah X dia adalah 2. Berarti kita bergerak 2 satuan ke arah X. Ini 1, 2. Makanya dia berakhir di sini. Ya, ini ke arah X. Berarti kita bergerak 2 satuan ke arah X. Nah, oke. Jadi, kita bergerak 2 satuan ke arah X, ke sini. Kemudian, untuk ke arah Y-nya magnitudnya 3. Ke arah Y-nya magnitudnya 3. Maka kita bergerak 3 satuan ke arah X. Ke arah Y. Kita bergerak 3 satuan ke arah Y. Jadi ini kursor saya tiba-tiba hilang. Oke. Nah, kita bergerak 3 satuan ke arah Y. Jadi dari sini, dari 2X tadi, 2AX tadi, kita bergerak 3 satuan ke arah Y. 1, 2, 3. Oke, berarti kita bergerak 3 satuan ke arah X. Kita bergerak 3 satuan ke arah X. Ke sini ya.
3 satuan. Jadi kita bergerak 3 satuan ke arah X itu mulai dari X-nya, bukan dari titik 0,0 ya, tapi dari 2AX tadi. Jadi kita bergerak dari 2AX menuju ke 3AY. Kemudian dari 3AY kita bergerak ke atas ke sumbu Z di sini. Ke sumbu Z berarti ke atas sebanyak 3 satuan. Berarti, nah ini kita bergerak 3 satuan ke atas. Seperti ini. Sehingga di titik inilah letak dari vektor A ini ya, 2,3,3. Jadi seperti itu untuk penggambaran di koordinat 3 dimensi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh bagaimana jika kita diberikan titik. Bagaimana menggambarkan ini dalam koordinat 3 dimensi. Jadi sama seperti tadi, ini adalah X-nya, kemudian ini adalah Y, dan ini adalah Z. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam koordinat 3 dimensi, nah ini. Jadi, kita gambarkan dulu sumbunya, X, Y, dan Z-nya. Ya, kita gambarkan sumbu X, Y, dan Z. Nah, berarti ini 1 ke X. Nah, ini 1 ke X. Kemudian 2 ke Y. Ini 2 ke Y. Ya. Kemudian ini 3 satuan ke arah Z. Berarti Z-nya di atas, maka kita bergerak 3 satuan ke Z. Nah, ini. Berarti dia berakhir di sini. Maka titik koordinatnya adalah di sini letaknya. Oke, jadi seperti itu penggambaran dalam koordinat 3 dimensi. Nah, bagaimana representasi vektor dalam koordinat kartesian? Sebagaimana kita ketahui bahwa vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Ya. Nah, sebuah vektor A, dia digambarkan simbol A dengan notasi panah di atasnya. Dalam sistem koordinat kartesian direpresentasikan sebagai kombinasi dari 3 komponen arah. Jadi yang tadi dia arah vektor A itu dia arah ke yang tadi ya sudah dijelaskan AX, AY, dan AZ. AX, AY, dan AZ itu berarti ini AX-nya ke arah sumbu X, kemudian AY dia ke arah sumbu Y, dan AZ ke arah sumbu Z. Oke. Nah, vektor satuan atau unit vektor kita mengenal juga mungkin dalam fisika ada namanya vektor satuan. Nah, apa itu vektor satuan? Jadi, vektor satuan itu atau disebut juga unit vektor adalah vektor yang memiliki besar atau magnitud sama dengan satu satuan, tetapi tetap memiliki arah tertentu. Nah, vektor satuan digunakan untuk menunjukkan arah suatu vektor tanpa memperhatikan besarnya. Jadi, vektor satuan ini digunakan jika kita memiliki sebuah vektor, tapi kita belum mengetahui arahnya. Yang bagaimana itu? Mungkin lebih jelasnya kita ada contoh. Nah, contoh, misalkan ada vektor A yang tidak diketahui arah dan besarnya secara eksplisit, maka dia dicari vektor satuannya. Nah, vektor satuan itu disimbolkan dengan A topi. Cara mendapatkan vektor satuan adalah dengan membagi vektornya itu sendiri dengan nilai absolutnya atau harga absolutnya. Harga absolutnya didapat dari mana? Yaitu dari persamaan
berikut. Jadi nilai absolutnya bisa diperoleh dari persamaan berikut. Jadi magnitud A kuadrat ditambah magnitud Y kuadrat ditambah magnitud Z kuadrat itu semua dijumlahkan kemudian diakarkan. Itulah nilai absolutnya. Nilai absolut dari vektor A. Nah, mungkin ini ada contoh. Nah, ini contoh. Jika A dinyatakan dengan 3AX ditambah 4AY, tentukan vektor satuannya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk memperoleh vektor satuan itu adalah dengan membagi vektor satuan itu diperoleh dengan ini adalah vektor satuan. Kita lakukan atau kita peroleh dengan membagi vektornya dengan nilai absolutnya. Nilai absolutnya dapat dari mana? Nilai absolutnya dapat dari persamaan ini. Jadi magnitudnya masing-masing dikuadratkan, kemudian diakarkan. Jadi 3 kuadrat itu ini, 3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat itu 16, sehingga 9 tambah 16 itu adalah 25. Akar 25 adalah 5. Sehingga vektor satuannya adalah dirumuskan seperti berikut. Nah, vektor satuan adalah vektornya tadi 3AX ditambah 4AY. Ya, jadi 3 ini 3 dibagi 5 itu 0,6, kemudian 4 dibagi 5 0,8, sehingga diperoleh vektor satuan dari vektor A ini. Oke, jadi itu namanya vektor satuan. Oke, ini semua soal ini akan kita gunakan pada saat kita menganalisis tentang medan listrik dan medan magnet. Nah, contoh berikutnya. Carilah vektor satuan dari A 3AX ditambah 4AY ditambah 5AZ yang pangkalnya di titik 0,0,0. Kalau tadi belum disebutkan ininya ya, koordinatnya. Nah, sama caranya yaitu dengan mencari nilai absolutnya dulu. Mencari nilai absolutnya, ini dikuadratkan, 5 juga dikuadratkan. Jadi masing-masing dikuadratkan. 3 kuadrat itu 3 kuadrat ini akar, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ini kenapa tulisannya begini? Jadi 3 kuadrat itu 9, kemudian 4 kuadrat itu 16, dan 5 kuadrat itu adalah 25. Nah ini diakarkan. Nah ini sama dengan akar 9 tambah 16 ditambah 25. Jadi kalau dicari akarnya itu dapat 5 akar 2. Dari mana 5 akar 2? Itu dari hasil ini. 9 tambah 16 dia 25 ditambah 25. Berarti akar 50. Akar 50. Dia akar 50 itu akar 50 itu sama dengan akar 50 itu sama dengan akar 50 itu 25 dikali 2, sehingga ini bisa dipisahkan karena ini kali di dalam sehingga bisa dipisahkan akar 25 dikali akar 2. Akar 25 sendiri itu 5, akar 2-nya tetap akar 2. Makanya diperoleh 5 akar 2 di sini.
Nah, sehingga vektor satuannya diperoleh dengan membagi vektornya yang ini dengan nilai absolutnya. Diperoleh 0,3 akar 2AX ditambah 0,4 akar 2AY tambah 0,5 akar 2AZ. Okay. Nah, fungsinya dalam medan elektromagnetik, vektor satuan ini digunakan untuk menyatakan arah medan listrik dan medan magnet. Kemudian menentukan arah gaya Lorentz dan menentukan arah propagasi gelombang elektromagnetik. Jadi ini akan kita gunakan dalam materi selanjutnya untuk vektor ini agar lebih mudah dipahami. Ada tugas ini silakan dikerjakan. Yang pertama, tentukan arah atau vektor satuan dari vektor berikut. Ini sudah dijelaskan ya. Kemudian nomor 2, digambarkan. Vektor ini digambarkan dalam koordinat kartesius 3 dimensi. Sudah dijelaskan juga ya. Nomor 3 ini mungkin belum dijelaskan, jadi tidak perlu dikerjakan ya. Cukup nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.